Perhatikan, saya bagi menjadi 12 kelompok, dengan satu kelompok tidak terlalu banyak mahasiswa. Ya, mudah-mudahan ini akan efektif ya. Antara 3 minimal dan maksimal 4 mahasiswa. Saya tolong diinfo apakah anggota kelompoknya itu ada atau ternyata tidak ada di keaktifannya selama kuliah ya. Nanti jadi silakan dicek ya. Untuk kelompok 1 Eldisha, Sacha, Vicky, Yesal ya. Lalu Farhan, Daru, Lukas, Teddy, Risa, Axel, Hizkia, Muhammad, Rizka, Ronald, Justinus, Rizky, Arga, Jeremy, Jan Cornelinson, Muhammad Rifan, Alfredo, Andrew, Caroline, Aldian, Kevin, Christopher, Kevin, Andrew, Hermawan, Olivia, David, Jason, Samuel, Anissa, Clifford, David, Anak Agung, Antonia, Rio, Jonathan, Nadine, Febri, Calvin, Aloysius. Itu anggota kelompok Anda. Ya. Lalu nama yang saya tuliskan di pertama, ya, yang di nomor 1, itu adalah koordinator dari masing-masing kelompok. Karena jumlah mahasiswinya tidak sebanyak jumlah kelompok, jadi tidak semua kelompok ada mahasiswi, tetapi minimal diwakili oleh satu mahasiswi ya. Oke, untuk materi ini apakah ada pertanyaan untuk materinya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya, materi sesuai dengan yang saya tuliskan nanti itu akan saya share, saya masukkan di grup. Lalu tugas berikutnya adalah sama-sama nantinya akan mengumpulkan PPT ya minggu depan ya, PPT-nya minggu depan masing-masing kelompok, walaupun yang akan presentasi terlebih dahulu itu adalah kelompok kuat geser tanah ya. Kelompok kuat geser tanah akan presentasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena terkait dengan materinya supaya pada waktu membahas fondasi ya itu bisa paham sebenarnya materi kuat geser tanah seperti apa ya. Jadi kelompok kuat geser tanah ya itu yang akan presentasi minggu depan, tetapi materi juga semua kelompok akan dikirim maksimal hari ini, sekarang hari Kamis, berarti maksimal hari Rabu ya. Maksimal hari Rabu nanti saya akan bikinkan roomnya, lalu hari Kamis presentasi kelompok kuat geser tanah ya. Ada venture, direction, unconfined, triaxial ya. Ada 4 kelompok ini, yaitu nanti yang minggu depan akan presentasi. Lalu untuk yang stabilitas lereng ya, walaupun materi tetap dikirimnya hari Rabu ya, Rabunya saya akan beri jadwal maksimal jam 12 siang ya, tetapi presentasinya nanti baru minggu berikutnya. Mudah-mudahan 4 kelompok minggu depan itu cukup ya, cukup untuk mempresentasikan materinya ya, cukup untuk mempresentasikan materinya. Masing-masing maksimal 1/4 jam, nanti akan ada tanya jawab, dan waktu berikutnya baru kita akan gunakan untuk aktivitas lain ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi dan kelompok-kelompok? Sekali lagi saya minta tolong segera diinfo ya terkait dengan nama anggota kelompok Anda. Oke, untuk Anda yang minta izin, saya minta tolong karena saya konsen di kuliah, jadi saya tidak bisa cepat membalas WA Anda ya. Silakan untuk yang berangkat, saya minta tolong tetap jaga protokol kesehatan dan kemudian sopan santun selamat di lapangan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengawali kuliah hari ini dengan pengenalan kuat geser tanah, walaupun nanti gambar-gambar saya tunjukkan, tetapi yang berikutnya
harus digali lebih dalam oleh kelompok kuat geser tanah, ya, bagaimana pelaksanaan pengujiannya di lapangan maupun di laboratoriumnya, ya. Saya lebih kepada ini, ya, gambarannya seperti apa, lalu kemudian nanti kita akan masuk ke latihan. Untuk hari ini saya juga tidak akan full, ya, kemungkinan besar hanya akan sampai jam 11, ya, kemungkinan besarnya seperti itu. Oke, saya akan mulai dengan materinya. Ini sudah terlihat? Ya, Bu. Oke. Ya. Kuat geser tanah atau shear strength, ya. Kuat geser tanah atau shear strength. Apa itu kuat geser tanah? Ya. Anda bisa membaca kalau itu terkait dengan tahap pelaksanaan pengujiannya, ya. Itu ada di bukunya KH Head. Ini memang KH Head itu khusus untuk soil laboratory testing, gitu ya. Jadi untuk buku pedoman pelaksanaan pengujian di laboratorium, ya. Kemudian dari satu lagi itu Bowles, ya, itu ada juga. Dulu saya sempat gunakan untuk form praktikum, ya, itu untuk Bowles, ya, khusus memang itu untuk pengujian juga, ya. Lalu buku Hari Kristadi Mektan 1 Braja MDAS juga bisa digunakan, ya. Soil mechanics-nya William Lamb itu juga bisa digunakan, atau buku-buku geotechnical engineering yang lainnya, ya. Itu sepanjang terkait dengan materi kuat geser tanah, ya. Minggu kemarin sudah saya munculkan, ya, beberapa kondisi di lapangan terkait dengan aplikasi dari parameter kuat geser tanah di lapangan, ya. Jadi ini kalau ada bangunan, ya, lalu ditopang oleh pondasi sebagai struktur bawah, ya, itu ada penopangnya lagi atau pendukungnya yaitu tanah, ya. Kita bayangkan kalau Anda pegang spons seperti yang sebelumnya, ya, Anda pegang spons, ya. Kemudian spons itu Anda tekan dengan jari Anda, atau spons itu Anda beri beban, baik yang berbentuk lingkaran maupun berbentuk kotak, bujur sangkar dan sebagainya, gitu ya. Ada tekanan di atas spons itu, maka spons itu akan melembut, ya, akan mengalami penurunan, akan mengalami deformasi, ya. Demikian juga tanah, ya. Kalau tanahnya keras, maka deformasi di bawah dari bebannya itu tidak akan terlihat, ya. Tetapi yang ada secara tidak terlihat adalah itu artinya ada perlawanan dari tanah sebagai pendukungnya terhadap beban yang muncul di atasnya. Ada aksi dari struktur atas, ya, maka memunculkan reaksi dari struktur bawah untuk melawan tekanan itu, ya. Kalau pada kondisi tanah lunak, ya, kondisi tanah lunak, ya, pada waktu ada beban seperti ini, maka tanah yang lunak itu akan terdesak, ya. Tanah lunak akan terdesak, akan bergerak ke kanan, ke kiri, dan kemudian di bagian pusat beban itu akan mengalami penurunan, ya. Itu terjadi deformasi. Lalu pada waktu ini ada suatu konstruksi dinding penahan tanah, ya. Konstruksi dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan tanah horizontal yang muncul akibat adanya perbedaan permukaan tanah, ya. Ada permukaan tanah yang lebih tinggi, ya, ini di bagian atas, dan ada permukaan tanah yang lebih rendah, ya, ini yang memunculkan adanya ketidakseimbangan, ya, adanya tekanan lateral atau tekanan horizontal dari tanah yang di posisi lebih tinggi ke tanah di posisi lebih rendah, ya. Kalau ini ada struktur dinding penahannya, ya, maka struktur dinding penahan ini seperti yang Anda kalau misalkan mau lihat di lab, bukan di lab, ya, di sport hall atau di lab Mektan lah, ya, di lab Mektan, Anda lihat di sana banyak sekali terjadi kerusakan, ya.
Kemudian di sport hole sendiri, di sana ada konstruksi dinding penahan tanah batu kali atau talut di sana ya. Anda bisa lihat di sana ada crack yang muncul ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada tekanan ya yang muncul terhadap dinding ini. Lalu dinding ini ternyata mampu tidak ya. Ketidakmampuan dari dinding ini menahan tekanan yang ada, baik yang vertikal itu nanti kalau ada beban di atasnya, gedungnya sport hole, maupun tekanan horizontal dari tanah ya. Maka kalau tidak kuat ya, selain bisa terjadi penurunan, bisa juga terjadi crack di badan dari konstruksinya ya. Nah ini sama ya, kalau konstruksi dinding penahan tanahnya itu bentuknya vertikal, ini bisa dilihat pada waktu Anda lihat konstruksi dinding penahan tanah dari sheet pile beton ya, contohnya di pinggiran sungai Kampung Kali ya, di sana itu ada sheet pile-nya ya, atau di Tionghoa Iwan ya, itu ada sheet pile-nya juga ya. Di daerah Tanah Mas itu juga banyak sheet pile, lalu di sungai mana ya, yang di arah Kemijen sana ya, itu ada juga sheet pile ya. Ini sama, jadi kalau ini ada galian tanah ya, bisa berupa basement gitu ya. Semester kemarin pada waktu masalah rembesan ya, jadi kalau di belakang dari dinding ini ada muka air, airnya akan rembes, akan bisa mengakibatkan terjadinya uplift ya. Tapi selain itu juga tekanan dari air itu akan mendorong dinding penahan tanahnya ya. Lalu ini kalau kondisinya adalah bentuk lereng ya, bentuknya lereng ya. Ini ada timbunan ya. Lalu timbunan ini bisa mengalami longsoran ya. Kenapa? Karena tanah pendukungnya tidak kuat menahan beban dari timbunan yang ada ya. Ini terjadi slip ya, ya. Itu ya kaitannya dengan parameter kuat geser tanah di lapangan. Lalu sebenarnya parameternya itu seperti apa gitu ya, nanti kita akan lihat. Nah ini adalah tanah pendukungnya ya, yang berbatasan dengan bidang longsornya. Ini bidang yang akan longsor, lalu ini adalah tanah yang berusaha untuk menahan ya. Nah butiran tanah di lapangan ya tidak terlihat, tetapi sebenarnya kalau Anda perhatikan gitu ya, contohnya tanah pasir lah, tanah pasir yang ditimbun di pinggiran jalan, di orang penjual material gitu ya, itu butirannya itu lepas gitu ya. Butiran tanah lempung pun sebenarnya itu lepas, tetapi dia menjadi seperti terikat pada waktu dia mengalami pemadatan ya, memadat ya, karena punya sifat lekatan. Tanah lempung itu kalau Anda perhatikan ya, Anda pegang tanahnya itu akan lengket gitu ya, itu ada kohesinya ya. Nah, melekat satu dengan yang lainnya ya, sehingga butirannya seolah-olah jadi satu kesatuan, tetapi sebenarnya ya ini lepas-lepas ya. Nah terjadi sliding atau rolling ya, tanahnya bergerak pada waktu ya ini ada beban, ada aksi gitu ya, jadi tanahnya jadi bergerak ya. Lebih cepat pergerakannya lagi pada waktu apa? Pada waktu ini terintrusi air, baik air dari buangan maupun dari air hujan gitu ya. Nah kalau sampai ini jenuh ya, butiran tanah lempung yang tadinya sangat padat setelah dilakukan pemadatan seperti itu ya, mungkin kakak-kakak tingkat yang sudah pernah praktikum pemadatan tanah atau proktor itu ya, Anda bisa lihat tanahnya sangat padat, dikeluarkan pun susah, di stick juga susah gitu ya. Tetapi coba ya, kalau diguyur air terus menerus ya, maka butirannya akan lepas. Pada saat butirannya lepas, saat itulah terjadi perlemahan ya. Kenapa? Karena butirannya kalau lepas satu-satu seperti ini, butirannya tidak akan mampu menahan beban yang harus dipikulnya ya. Nah slidingnya ini ya, kalau kita perhatikan ada gesekan antar butir tanahnya
ya, ada gesekan antar butir tanahnya. Gesekan antar butir tanah itu yang kita akan sebut sebagai sudut geser dalam tanah. Ya. Nah ini contoh ya di lapangan. Pada waktu ya terjadi hujan terus-menerus, apalagi kalau di bawahnya itu ada sungai ya, sungainya meluap naik ya, mengintrusi lapisan tanah yang miring seperti ini. Pada akhirnya butiran tanahnya akan lepas ya. Waktu butiran tanahnya lepas ya, butiran tanahnya tidak kuat menahan beban baik air maupun tanah itu sendiri ya, terjadinya longsor ya. Oke ya, ini kalau untuk lereng ya, lereng nanti ada analisis yang akan dipelajari kalau Anda mengambil materi mata kuliah perbaikan tanah ya. Tetapi kalau untuk materi Mektan 2 ini tidak akan saya berikan materinya yang berbentuk lingkaran atau circle, tetapi yang berbentuk planar ya. Nah, posisinya permukaan tanahnya antara yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri itu berbeda tingginya ya. Ini akan bisa muncul kecenderungan terjadi longsoran ya. Nah, di sini ya diasumsi ya hasil penyelidikan tanah. Oleh sebab itu kenapa penyelidikan tanah itu sangat penting ya, karena kita perlu mengetahui jenis tanahnya itu ada apa saja ya, parameternya yang didapat apa saja, lalu sifatnya bagaimana ya. Ini sebagai contoh ya, ini ada lereng yang sudah dilakukan pengujian di lapangan dan pengujian di laboratorium ya. Pengujian di lapangan ternyata lapisannya ada clay ya, lalu konsistensinya very soft ya. Coba ingat-ingat lagi pada waktu Mektan 1 ya. Lalu untuk yang di pondasi, kelas pondasi saya mengulang lagi untuk yang jenis-jenis tanah dari pengujian SPT maupun CPT ya, kita menggolongkan itu soft soil, medium maupun stiff ataupun hard atau very loose, very dense, seperti itu ya. Itu kriterianya apa saja silakan dibuka nanti ya. Nah, di sini ada tertulis C ya. C itu adalah notasi kohesi ya. Kohesi, cohesion atau lekatan antar butir tanah yang sejenis, itu kohesi ya. Kita akan bisa melihat tanah yang bersifat kohesif ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Itu adalah tanah butir halus ya, dalam hal ini Lempung, Lanau itu tanah butir halus ya. Cirinya bagaimana? Pada waktu Anda ambil tanah itu ya, kondisi kering ya, waktu Anda tekan tanahnya pecah. Tetapi pada waktu Anda tambahkan sedikit air ya, mungkin Anda yang sudah praktikum liquid limit, plastik limit itu ya, tanahnya dari kondisi kering ya, lalu Anda tambahkan air sedikit demi sedikit, pada waktu itulah Anda akan bisa lihat kok tanah butir halus itu bisa dibentuk ya. Bisa Anda bentuk pilin-pilin seperti itu di plastisitas, atau Anda bisa kepal-kepal gitu ya, bisa remas-remas ya, bisa dibentuk dengan mudah. Contohnya seperti waktu membuat keramik gitu ya, itu tanah lempung ditambah dengan air sedikit demi sedikit gitu ya, begitu lentur dibentuk ya, lengket di tangan ya, tanahnya bisa melekat di telapak tangan Anda ya. Itu salah satu sifat dari tanah yang memiliki kohesi. Tapi sebaliknya ya, sekarang saya mau tanya ke Anda, bagaimana dengan tanah pasir atau butiran kerikil? Ada yang mau menjawab? Kalau Anda tambahkan air, kira-kira lengket nggak di tangan? Lengket nggak? Enggak, Bu. Tidak ya, butirannya itu terasa kasar ya, kalau Anda pegang, Anda ini di tangan gitu ya. Semakin Anda tambahkan sedikit air, dia akan semakin buyar, dia akan semakin lepas ya, seperti itu ya. Itulah sifat dari tanah namanya non kohesif ya, tanah non kohesif, tidak memiliki lekatan, tidak memiliki sifat kohesivitas ya, kecuali kalau pasir itu Anda campur dengan lempung ya. Nah, itu baru dia akan mempunyai kekuatan untuk melekat satu dengan lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk
tanah lempung, ya, nilai kohesinya itu akan bisa diperhatikan nantinya bahwa untuk tanah kohesif, ya, akan memiliki kohesi yang semakin tinggi nilainya, maka dia akan semakin kuat, ya, semakin keras, gitu ya. Semakin kita akan, oh ini tanahnya bagus, gitu ya. Tapi kalau tanah non kohesif, ya, dia akan punya ciri kohesinya bahkan mendekati 0. Kenapa? Karena tidak punya sifat lekatan, ya. Sebaliknya, ya, pada waktu ternyata butiran tanah pasir yang ketemu, ya, dengan nilai SPT-nya di atas 30, katakanlah seperti itu, lalu di dalam kriterianya muncul sangat padat, ya, very dense, ya, seperti itu, ya, artinya itu akan ditunjukkan dari yang namanya nilai sudut geser dalam tanah, dinotasikan dengan notasi V, ya, V bukan theta, ya, notasinya V, ya. Jadi kalau untuk butiran tanah pasir atau tanah yang kasar seperti kerikil seperti itu, ya, lekatannya nyaris 0, tetapi dia memiliki sudut geser dalam tanah. Friksinya, ya, saya kembali ke gambar yang ini, ya, friksinya, apalagi kalau misalkan itu pasirnya pasir kasar, gitu ya, kasar, tajam-tajam, bentuknya tidak beraturan, seperti misalkan kalau kerikil itu ada kerikil yang batuan pecah, ada juga kerikil yang blondos, batuan blondos seperti itu, ya. Butiran tanahnya kasar akan memiliki sudut geser tanah yang lebih besar dibandingkan daripada butirannya yang halus, gitu ya, atau yang kerikilnya halus, atau butiran tanah pasir yang halus, ya. Nah, itu gambaran dari parameter kuat geser tanah yang dimunculkan dengan notasi C, kohesi, dan V, sudut geser dalam tanah. Sebentar, saya sambung ke charger dulu. Nah, untuk kelompok yang geser tanah, ya, saya berikan pengantarnya, tetapi Anda yang akan gali lebih lanjut, ya. Oke, ya. Di laboratorium, ya, di lab kita itu ada alat direct shear test, unconfined compression test, dan triaxial test. Nah, Anda yang sedang praktikum di lab, kalau ternyata Anda masih ke lab, ya, silakan Anda lihat alatnya seperti apa, ya. Kemudian Anda bisa memotret terlebih dahulu, khususnya untuk kelompok shear strength, alatnya seperti apa, ya. Anda pelajari dari video bagaimana cara kerjanya, ya, kemudian bagaimana cara mendapatkan hasilnya, gitu ya. Kalau uji di lapangan, ada satu kelompok yang saya berikan tugas itu fan shear, ya. Fan shear sayangnya kita nggak punya alat itu, tetapi di Unpar waktu itu saya sempat lihat, ya, alatnya ada di sana. Ya, silakan cari gambarnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan kemudian hasil yang didapat apa, gitu ya. Nah, bicara tentang kuat geser tanah itu tidak bisa lepas dari bicara tentang tegangan, ya. Tegangan, Anda perhatikan di sini ada compressive force. Compressive force atau tegangan tekan, ya, itu menekan dari lapisan tanah. Ya, Anda perhatikan ini, ya, tegangan tekan. Lalu ada tension, ya, ada tension, tegangan tarik, ya. Tekanan ini bekerjanya adalah tegak lurus dengan bidangnya, ya. Perhatikan P yang ini kompresif, ya, ada beban P, ya, ini ada luasan permukaan, ya, menekan bidangnya tegak lurus, ya, menekan bidangnya tegak lurus, ya. Kemudian ada tegangan tarik,
Contohnya kalau ini kabel atau kawat atau ada mainan karet. Ya, ini paling gampang ya, karet ya. Karet Anda tarik ya, tarikan bebannya itu akan istilahnya tegak lurus sumbu dari materialnya ya. Ini kawatnya satunya digantung ya. Kemudian ini ditarik atau diberi beban gitu ya. Jadi akan terjadi tegangan tarik, dia akan memanjang seperti itu ya. Tetapi kalau compression yang menekan ya, benda yang ditekan ini akan mengalami pemampatan atau pemadatan, dia akan mimpes ya, dia akan mengecil seperti itu ya. Nah, perhatikan tegangan ya, itu rumusnya adalah notasinya sigma, beban dibagi dengan luas ya, beban dibagi dengan luas. Nah, ini bebannya P dibagi dengan luas telapaknya atau luas tapaknya di mana dia bekerja. Beban dibagi luas ya. Ini juga sama waktu tegangan tarik yang terjadi ya, bebannya dibagi dengan luasnya. Ini luas penampang dari kabel atau dari kawatnya gitu ya. Ini ada potongannya ya. Ini ada dimensinya diameter. Kalau diameter ketemu maka luasnya akan ketemu ya. Kalau ini dimensinya diketahui, maka luasnya akan bisa dihitung ya. Oke, nah selain tegangan yang menekan atau tegangan yang menarik ya dari benda tersebut secara tegak lurus, ternyata di sipil juga kita belajar adanya tegangan geser ya. Jadi contohnya misalkan sekarang Anda sedang kuliah, di depan Anda itu Anda berhadapan dengan laptop Anda atau dengan HP gitu ya. HP-nya Anda letakkan di atas meja, laptop Anda yang di atas meja itu Anda tekan dengan tangan Anda ya, dia akan bergesekan dengan meja. Nah, itu terjadi tegangan geser ya antara tapaknya dari laptop Anda terhadap bidang geseknya karena ada perpindahan gitu ya. Nah, ini digambarkan seperti yang di bagian bawah ini A, ini B ya. Jadi ini ada tegangan geser ya. Ini jarinya berusaha mendorong benda yang ada ya, dan bendanya mengalami pergeseran ya. Yang di bagian bawah atau mejanya ya berusaha untuk melawan ya, berusaha untuk melawan ya, tetapi di bagian atas itu yang mendorong ya, di bawah itu berusaha untuk melawan. Jadi sebenarnya benda itu pada waktu mengalami aksi akan ada reaksi gitu ya, akan ada reaksi. Tanah pun demikian juga ya, tanah pun demikian gitu ya, ada aksi dari beban di atasnya, ada reaksi dari yang dibebani gitu ya. Nah, ini gambaran shear strength-nya untuk direct shear. Sampel tanah ada di bagian tengah ya. Kemudian ada beban yang diberikan ya, diberikan penggeseran. Sampel tanah yang ada di tengah ini akan tergeser secara horizontal ya, akan tergeser secara horizontal. Sampel tanah di bagian atas dengan di bagian bawah itu akan bergeser tempatnya ya. Kemudian disitulah nanti Anda akan mendapatkan yang namanya parameter kuat geser tanah dari uji direct shear ya. Ini waktu stick sampelnya, silakan nanti kelompok direct shear ya, cari videonya lalu Anda bersama kelompok menjelaskan bagaimana step by step pelaksanaan pengujian ini dilakukan ya. Oke, kemudian ini lebih detail lagi untuk peralatannya saya tidak akan jelaskan. Nah, ini gambarannya pada waktu sampel tanahnya didorong ya. Sampel tanahnya didorong ya. Ini ada yang bekerja secara normal tegangannya ya. Tetapi yang di bagian bawah ini yang berusaha untuk melawan ya. Ini ada beban dari atas ya, baik itu rumah atau timbunan ya, itu bisa menjadi beban terhadap tanah aslinya ya, terhadap tanah aslinya.
Lalu bagaimana perlawanan dari tanah aslinya itu pada waktu ini diberi beban timbunan ataupun rumah ataupun gedung ya yang akan didirikan di atasnya. Apapun itu ya, misalkan badan jembatan dan sebagainya gitu ya, atau lalu lintas. Ya, ini alatnya di lab kita ya, bagaimana pengujiannya. Bagian per bagian ini silakan nanti dari kelompoknya direction ya, jelaskan. Ya. Ini sebenarnya foto yang waktu itu saya kolek pada waktu saya sedang disertasi ya, salah satu pengujian yang saya lakukan itu terhadap tanah dan beton ya, bagaimana sifat tanah dan beton itu kalau di lapangan, dan itu pengujian di laboratorium dilakukan bagaimana gitu ya. Nah ini sampel yang waktu itu saya gunakan ya, perhatikan ini yang di bawah itu diasumsi sebagai betonnya, lalu di bagian atasnya itu sampel tanah yang dicetak gitu ya. Ini akan menggambarkan interface, khususnya menggambarkan pada waktu di lapangan kita ketemu pondasi ya, pondasi itu betonnya bertemu dengan tanahnya ya, ini bagaimana lekatannya ya. Nah ini pada waktu setelah dilakukan penggeseran ya, saya berikan gambaran ini, silahkan nanti waktu kelompok direction ya, Anda bisa kembangkan lagi pada waktu presentasi Anda minggu depan ya. Ini hasil pengujiannya ya. Jadi ada grafik yang perlu digambarkan hubungan antara tegangan dengan regangannya, ya, tegangan dengan regangannya, tetapi ada juga grafik hubungan antara tegangan normal dengan tegangan gesernya. Ya, ini gaya normal dengan gaya gesernya. Ya, tetapi nanti untuk praktikum yang akan diplot adalah tegangan normalnya, yang dimaksud dengan tegangan normal apa, nanti silakan ya diulik kembali dari pelaksanaan percobaannya ya. Dan tegangan gesernya ada 3 titik percobaan ya, lalu 3 titik percobaan ini ditarik garis ya, lalu sudut gesernya adalah sudut antara garis horizontalnya ini dengan garis yang miring yang hasil percobaan ya, itu adalah sudut geser dalam tanahnya. Sementara kohesinya itu dilihat dari sumbu vertikal ya, perpotongan antara garis yang miring ini dengan sumbu vertikal, itulah kohesinya atau lekatannya ya, itulah kohesi atau lekatannya ya. Itu untuk yang shear strength direction ya. Nah nanti akan ada tugas untuk Anda ya, mengerjakan soal, lalu Anda mendapatkan hasil dari parameter kuat gesernya seperti apa ya. Saya sebelum masuk ke unconfined, ada pertanyaan untuk yang bagian direction? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan yang berikutnya. Unconfined. Sorry, saya perlu cek ke WA karena untuk ngecek yang sudah ada di lapangan sudah ini atau belum ya. Ini unconfined ya, bagaimana pelaksanaannya saya tidak akan ceritakan di sini, tetapi tugas dari kelompok unconfined compression test ya. Perhatikan nanti masing-masingnya ya, alatnya seperti apa, di lab kita juga ada ya. Perhatikan bagaimana cara kerjanya, silakan baca dari buku literatur ya. Kemudian ini saya berikan sedikit gambaran pada waktu saya melakukan pengujian di Unpar
ya. Dilakukannya di lab struktur Unpar. Kenapa? Karena sampel tanah yang saya lakukan pengujian cukup istimewa gitu ya, sehingga tidak mungkin bisa digunakan dengan alat yang ada di lab Mektan, ya. Nah, ini alat yang ada di lab Mektan, ya. Ini bisa digunakan untuk sampel yang benar-benar tanah gitu ya. Ini benar-benar tanah gitu ya. Lalu ini data pengujiannya, nanti Anda akan saya berikan data, kemudian saya akan berikan tugas yang menggambar hasil dari uji unconfined compression test, ya. Datanya saya akan berikan, kemudian Anda menghitung, kemudian bisa menggambarkan grafiknya dan parameternya yang didapat apa gitu ya. Jadi walaupun belum Anda praktikum gitu ya, tetapi Anda bisa membaca buku. Nah, silakan baca buku dari Hari Kris tadi. Kalau yang untuk Shear Strength ya, tergantung dari jilid edisi baru atau edisi yang lama ya. Kalau punya saya masih edisi yang lama, tetapi saya minta ke Anda silakan cari edisi yang terbaru ya. Itu kuat geser tanah ada di bab 5 ya, kuat geser tanah ada di bab 5. Saya bawa buku belajar MDAS, tetapi ada di laci nanti. Coba kalau nanti ada waktu ya, saya akan ambil bukunya ya. Jadi silakan ya, bukan hanya kelompok kuat geser tanah saja yang saya minta untuk membaca, tetapi semua mahasiswa ya saya minta ya tugas membaca ya, tugas membaca materi kuat geser tanah ya, tugas membaca materi kuat geser tanah gitu ya. Saya akan lihat ya, kalau ternyata minggu depan ya sudah saya berikan tugas membaca, kemudian tugas untuk menghitung, menggambar gitu ya, tapi ternyata ya, ternyata pada waktu saya pancing dengan pertanyaan ya, khususnya untuk mahasiswa yang baru pertama kali ambil materi ini, banyak yang tidak bisa menjawab ya, saya akan berikan tugas tambahan ya. Selain membaca, meringkas ya, tulisan tangan bukan diketik ya. Nah, ini ya sampel tanah yang ternyata pada waktu itu ya rencananya mau saya uji menggunakan alatnya unconfined di lab Mektan ya, ternyata kapasitasnya tidak memungkinkan gitu ya, kapasitasnya tidak memungkinkan sehingga akhirnya dibawa ke lab struktur ya. Ini dipasang penekan kanan dan kiri ya. Kenapa? Karena sampel ini akan ditekan secara vertikal dari atas ya, kemudian akan diukur berapa terjadinya ya pada waktu ini ditekan, maka sampel tanah mestinya secara logika akan memendek, tetapi pada waktu memendek dia akan diikuti dengan terjadinya pengembangan atau istilahnya badannya gitu ya. Jadi tingginya memendek tetapi badannya melebar ya, membentuk gentong seperti itu istilahnya ya. Lalu berapa besarnya regangan atau pelebaran yang terjadi di bagian ini gitu ya. Nah, ini didapatkan ya dari grafik yang muncul karena dihubungkan dengan komputer gitu ya, bisa langsung tergambar ya, hubungan antara vertical displacement dengan tegangannya ya. Vertical displacement ya, ada pemampatan dari atas ya, ini tanah tersementasi atau pasir tersementasi, cemented sand ya. Ini cemented sand, kemudian setelah dilakukan penekanan ya, ini yang alat horizontalnya itu yang mengukur terjadinya pergerakan ya di bagian sampel horizontalnya ya. Jadi ini grafiknya muncul ya, ada tegangan yang terjadi terkait dengan pergerakan yang terjadi ya. Nah, lingkaran murnya perhatikan ya, untuk unconfined grafiknya seperti ini, dari 0 ya menuju ke tegangan normal tertentu ya. Nilai QU-nya mana? Nilai QU-nya terbaca di bagian ujung ini ya.
Lalu kohesinya mana? Kohesinya adalah di bagian atas dari lingkaran murnya, ya Anda potongkan dengan sumbu vertikalnya, ya. Atau kohesinya sama dengan QU dibagi 2. Kenapa QU dibagi 2? Karena ini adalah setengah lingkaran dari yang terbentuk, ya, setengah lingkaran dari yang terbentuk. Untuk mengerjakan ini silakan Anda siapkan busur derajat dan jangka, ya, gunakan kertas milimeter, ya, gunakan kertas milimeter. Oke. Nah, sebelum masuk ke triaksial, ada pertanyaan untuk unconfined? Belum ada, Bu. Oke. Oke, ya. Baik. Saya minta izin waktu sebentar untuk koordinasi dengan yang di lapangan sebentar, ya. Saya akan ini dulu. Oke, sekali lagi saya minta maaf sebenarnya karena oke. Ya.
lapangan dengan di kelas ya. Ini jalannya paralel, jadi ada agak ini juga ya. Oke, ini triaksial ya, alatnya juga ada di lab. Ya, kemudian bagaimana proses pengujiannya saya tidak akan ceritakan, tetapi silakan kelompok dari triaksial ya. Anda bisa gali lebih lanjut melalui video. Ya, sebelum ada ini juga kalau Anda di lab, alat kita ada, Anda bisa tanya ke asisten juga. Di samping itu ya, yang paling utama adalah baca buku ya. Sehingga terkait pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pegangannya apa? Bukunya bunyi bagaimana? Jangan menjawabnya katanya Pak Andi, katanya asisten, katanya Bu Maria, kata teman saya, kata video, seperti itu ya. Tetapi karena ini sudah tingkatnya mahasiswa, maka mahasiswa itu wajib menggali referensi yang terkait dengan materi yang ada gitu ya. Oleh sebab itu membaca itu sangat penting gitu ya. Entahkah Anda mau baca dari internet maupun baca dari hard copy-nya ya. Nah, bagian-bagiannya apa saya tidak akan jelaskan ya, silahkan nanti kelompoknya dari triaksial yang akan menjelaskan ya. Lalu saya akan masuk saja ke, nah kalau ini teori ini perlu saya jelaskan gitu ya. Nah ya, ini ada axial load ya, ada beban aksialnya yang menekan sampelnya ya tegak lurus ya. Lalu ini ada yang tadi ya, yang digambar yang tadi saya lakukan di umpan ya. Ini ya, alat dipasang horizontal karena apa? Karena pada waktu ini ditekan, ini akan terjadi pelebaran. Ya, pada waktu terjadi pelebaran itulah itu yang harus diukur juga berapa yang terjadinya ini ya. Ini nanti silakan dari kelompok triaksial yang akan menjelaskan. Ada sigma 3, ada P per A, ada sigma 1, itu apa gitu ya, terkait dengan pengujiannya. Nah, ini sampel tanah tergantung dari sifatnya seperti apa gitu ya. Kalau tanahnya itu liat ya, dia akan mengalami pembesaran seperti ini. Dia turun, tetapi dia akan membesar atau gentong, istilahnya seperti ini, gentong ya. Tetapi kalau tanahnya itu keras ya, seperti menyerupai batu seperti yang punya saya tadi ya, tersementasi pasirnya gitu ya, maka dia tidak akan gentong seperti ini, tetapi dia akan patah ya, dia akan patah. Patahnya bisa seperti ini, tapi bisa juga vertikal seperti yang punya saya tadi gitu ya. Ini kalau seperti ini ada meleotnya istilahnya ya, membeloknya sampel tanah, tetapi patah ini juga, ini indikasinya pasti ada campuran lempungnya atau butiran halusnya gitu ya. Jadi pada waktu sampel tanah yang keluar dari pengujian itu Anda perhatikan, Anda foto, Anda lihat nantinya kalau sudah praktikum gitu ya, sifat tanahnya itu sebenarnya yang diuji seperti apa. Silakan nanti Anda bisa berikan komentar ya. Nah, ini pada waktu pengujian yang saya lakukan di labnya Unpar, sebelah kiri itu sampel tanah, murni tanah gitu ya. Yang tengah itu adalah sampel tanah yang saya bentuk dari pasir ya. Saya waktu itu harus memikirkan bagaimana caranya ya, di buku untuk bagaimana cara membentuk sampel tanah pasir untuk pengujian triaksial ada juga petunjuknya, tetapi pada waktu pengujian harus istilahnya merekayasa ya, merekayasa bagaimana ya, sampel tanah kok bisa untuk yang pasir itu bisa berdiri seperti ini gitu ya. Lalu sampel tanah pasir seperti ini kemudian harus tetap diberi selubung ya, diberi membran ya. Kenapa diberi membran? Silakan ya, nanti kelompok ini akan menjelaskan seperti itu ya. Ini benar-benar harus memikirkannya, harus cari cara gitu ya, harus berdiskusi juga dengan tim, dengan teman-teman yang lain, dengan pembimbing dan sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya bisa didapatkan caranya gitu ya. Nah, ini waktu pengujiannya ya. Pengujiannya, kemudian inilah sampelnya. Pada waktu ini sampel tanah lempung yang benar-benar lempung ya, kita bisa perhatikan ya,
Dari yang awal tinggi berapa, kemudian dia akan memendek, tetapi dia akan melebar gitu ya, melebar, membentuk gentong seperti itu istilahnya ya. Nah, kalau tanah seperti ini kita akan bisa jelaskan, jabarkan sifat tanahnya seperti apa ya. Oke, nah ini ada tabel pengujiannya. Kemudian ini adalah grafik yang nantinya juga akan digambarkan pada waktu Anda percobaan. Ya, silakan nanti pada waktu kelompok triaksial presentasi ya, grafik hubungan antara tegangan dengan regangan ini ya. Ini menunjukkan sifat tanahnya juga. Coba dari dua bentuk grafik ini, mana yang menunjukkan oh ini tanah lempung, oh ini tanah yang getas. Yang lempung yang mana, yang kiri atau yang kanan, yang getas yang mana, yang kiri atau yang kanan? Bisa memberikan ininya? Halo, ada yang bisa memberikan ini? Yang getas yang sebelah kanan, Bu, mungkin. Yang getas yang sebelah kanan. Alasannya apa? Alasannya? Karena kan dari titik bawah itu menuju puncak, dia kan ditekan kan, Bu. Nah, sampai puncak itu dia kan retak atau patah kan, Bu. Nah, lalu saat Ya. ditekan akan ya stabil lagi seperti di gambar itu. Iya, betul sekali gitu ya. Jadi dengan kita melihat dari grafiknya, kita bisa mempelajari sifat tanahnya itu seperti apa yang dilakukan pengujian gitu ya. Jadi ini waktu awal naik terus tinggi gitu ya, tapi dia akan tiba-tiba patah. Tiba-tiba patah ya. Sebaliknya kalau ini tanahnya lempung ya, dia itu bisa kiak-kiuk istilahnya seperti itu ya. Dia ditekan terus sampai akhirnya itu ada kelompok yang angkanya itu sampai banyak sekali. Yang kemarin saya cek dari laporan Mektan 2 itu ya, ini sampai panjang sekali, nggak ketemu puncaknya, tetap dijalankan terus, tetapi ini nanti akan terus begitu terus ya. Nah itu menunjukkan tanahnya itu tanah yang lempung ya. Kalau kita perhatikan ini, nah ini nih nggak akan ketemu puncaknya gitu ya, dia akan melengkung seperti ini terus gitu ya. Awalnya naik gitu ya, naik, tapi kemudian dia akan terus seperti ini kalau diteruskan ya, dia akan memendek ya. Waktu Anda percobaan ini sebenarnya ada batasan maksimal pemendekan berapa dihentikan gitu ya. Tapi kalau sampel yang ini tadi, yang ini gitu ya, Anda perhatikan gitu ya, ini naik sangat tinggi ya, 74 kg per cm persegi, itu tinggi sekali gitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian dia patah, gitu ya, langsung turun gitu ya. Ini begitu ini patah, kehilangan kekuatannya. Nah sisanya ini yang kita katakan sebagai residual atau tegangan sisa, gitu ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi itulah ya, kalau misalkan ya Anda masih di semester 4, nanti praktikum Mektan 2, ya belum bisa memahami ini tidak masalah, tetapi kalau ada mahasiswa yang istilahnya mengambil mata kuliah contohnya beton gitu ya, beton juga akan menggambarkan grafik ini, bisa juga digambarkan gitu ya, ngetes beton ya, kuatakan beton itu di lab ya, muncul grafik seperti apa ya, karena sudah semester akhir harus bisa menganalisis sifat dari materialnya seperti apa ini, betonnya, silindernya, kubusnya yang waktu itu ditekan ya, dilakukan uji kuat tekan beton itu seperti apa. Alat yang tadi itu sebenarnya untuk uji kuat tekan beton yang saya gunakan gitu ya. Ya karena di lab Mektannya tidak mampu kalau tanahnya itu mirip-mirip kalau setelah tersementasi itu seperti beton ya. Nah ini ya percobaannya dilakukan 3 kali ya. Ini sebenarnya percobaannya bukan untuk percobaan triaksial UU, nanti ada triaksial UU, CU, CD ya, atau CU, CD gitu ya. Apa itu CU, CD? Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah dari 3 lingkaran ya, lalu buat garis singgungnya ya.
Tidak harus selalu akan menyinggung di 3 lingkaran, tetapi Anda bisa pertimbangkan mana yang akan lebih istilahnya itu logis untuk disambungkan gitu ya, antara lingkaran kedua atau lingkaran dengan lingkaran pertama, atau lingkaran kedua dengan lingkaran ketiga, atau lingkaran ketiga dengan lingkaran pertama gitu ya. Ini yang perlu dipertimbangkan ya, untuk kemudian Anda mendapatkan sudut gesernya ya, mendapatkan sudut gesernya dan kemudian mendapatkan berapa kohesinya itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, ini beberapa hasil pengujian yang lain ya. Nah, seharusnya kalau dilakukan menggunakan UU tes atau unconsolidated ya, itu lingkarannya akan datar seperti ini. Ya, lingkarannya akan datar seperti ini. Ya, kenapa? Ya, nanti Anda silakan baca dari literaturnya ya, kenapa seperti itu. Lalu ini garisnya Anda hubungkan. Ya, di sini tidak ada kemiringan garis seperti yang di atas gitu ya, sehingga kalau terhadap horizontal sudutnya berapa. Ini garisnya seperti ini ya, berarti sudut gesernya 0 ya, tetapi dia punya kohesi ya, kohesinya berapa Anda bisa baca di sini gitu ya. Ini tegangan normalnya, tegangan normal didapat dari mana, silakan nanti kelompok triaksial, tegangan gesernya didapat dari mana ya, nanti Anda bisa jelaskan ya. Nah, ini pengujian yang waktu itu saya lakukan ya, ada 3 lingkaran ya, 3 lingkaran ini akan berkorelasi dengan grafik hubungan antara tegangan dengan tegangannya ya. Ini yang lingkaran pertama terkait dengan lingkaran ini ya, untuk tegangan-tegangannya. Lalu yang biru terkait dengan grafik yang kedua lingkarannya. Yang terakhir yang pink itu terkait dengan lingkaran yang ketiga. Itu ya. Waktu itu penambahan semuanya 0%, kemudian ada yang berapa persennya lagi gitu ya. Oke, ya, ini nanti akan ada tugas ya, direction unconfined triaxial ya, untuk bisa menjawab soalnya nanti silahkan Anda membaca teorinya ya, kemudian Anda bisa kerjakan gitu ya. Oke, terkait dengan materinya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada, saya minta waktu sejenak, ya sekitar 5 menit. Saya akan coba inikan soal, ya, untuk nanti Anda bisa gunakan untuk latihan dan kita akan lihat jadwalnya. Apakah bisa nanti selesai dan kemudian Anda upload untuk hari ini atau nanti perlu saya berikan waktu lebih lanjut, ya. Bentar ya, saya akan break dulu ya. Saya akan coba cari dari materi ujian ya, coba deh. Mudah-mudahan filenya ketemu.
Sorry. Oke. Saya akan coba share. Apakah terlihat? Sebentar ya. Terlihat belum? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Oke, saya close dulu yang ini. Save. Bentar ya. Oke. Ya, sorry. Saya tadi ambilkan dari berkas UAS atau UTS semester kemarin itu ya. Kebetulan karena waktu itu pakai cyber ya. Nah, ini. Ya. Ini yang direct share dulu ya, yang direct share ini ada tabelnya ya. Ini ada data tanah ya yang digunakan untuk pengujian ada 3 ya, lalu yang kosong silahkan nanti dihitung diisi ya. Kemudian ya ini ada tegangan normal juga silahkan nanti diisi ya. Setelah itu untuk yang direct share silakan Anda gambar ya, silakan Anda gambar grafiknya seperti tadi yang di teorinya ya. Oke, ini tidak sulit ya, saya berikan yang mudah dulu ya. Mungkin nanti yang unconfined dan triaxial itu yang akan dipakai untuk take home gitu ya, karena perlu membuat lingkaran murnya ya. Kalau ini tidak perlu membuat lingkaran murnya. Bisa dikerjakan? Bisa? Nah, Anda bisa catat sebentar ya, 3 sampelnya. Ini tidak sulit, silakan kakak-kakak yang sudah tergabung di kuliah ini karena Anda pasti sudah sangat familiar gitu ya, sudah sangat familiar karena saya lihat itu mengulangnya adalah mengulang nilai C, artinya berarti sebenarnya sudah menguasai gitu ya. Adik-adiknya silakan, adik-adik silakan bisa bertanya ke kakak-kakaknya, kakak-kakak nanti silakan share ke adik-adiknya bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menggambarnya. Kalaupun Anda tidak punya kertas milimeter, tetapi mudah-mudahan masih punya ya, karena semester kemarin kan kita juga pakai milimeter ya. Kalaupun tidak punya, Anda bisa bikin kotak-kotak sendiri ya. Karena ini bukan semilog atau logaritma skalanya ya, jadi Anda bisa gunakan bikin sendiri saja nggak masalah gitu ya. Untuk membuat grafiknya ya. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Soalnya nanti di-share apa nanti kita catat ya, Bu ya? Sebentar. Kalau saya share berarti saya akan masuk ke cyber ya. Atau saya masukkan ke ini yang lebih cepat ke WA aja ya. Ya, grup WA aja, Bu. Ke Bisa. WA aja karena kalau WA ini sudah posisinya saya bisa masuk ke sana. Jadi ini filenya akan saya kirim ke WA aja. Sebentar, saya akan WA kan ya. Bentar ya, saya akan pindah ke WA.
Oke, sudah terkirim? Sudah bisa diakses? Ya Bu, bisa Bu, sudah masuk. Sudah masuk ya? Oke, yang lainnya bisa? Oke, silakan dikerjakan. Ya, mudah-mudahan nanti jam 11 lebih seperempat maksimal ya. 11 lebih seperempat mudah-mudahan, karena ini sebenarnya tidak sulit kalau yang ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Saya punya waktu break sebentar ya. Jadi saya akan coba kontaknya di lapangan dan kemudian nanti akan balik lagi ya. Oh ya, yang belum absen ya, saya lupa sebentar. Sintak. Sintak saya belum buka. Yang di cyber sudah bisa absen? Presensinya sudah jalan? Kalau saya sudah absen. Oke. Ya, Bu. Kan mahasiswa angkatan 2021 yang kesulitan untuk presensi? Angkatan 2021. Angkatan 19. Oke, yang di sintak sudah saya ini ya. Saya izin break dulu ya.
Halo, ada kesulitan? Aldian atau kakak-kakak yang lainnya, silakan Anda bisa gunakan media di sini untuk menjelaskan ke adik-adiknya yang siapa tahu ada yang bertanya ya. Saya stop share ya. Ya Bu. Jadi silakan tahapnya adik-adik Anda harus melakukan apa ya untuk bisa mengisi tabel tersebut, kemudian menggambar bagaimana. Saya akan coba bikin roomnya.
Oke, untuk batas waktu maksimal nanti jam 1 siang ya. Sebentar lagi saya akan izin ya, maksimal jam 1 siang. Kuliah sebenarnya kalau 3 SKS sampai jam 12:30, tetapi untuk pengumpulan ini nanti jam 1, memang kuliah kemarin saya start hanya sampai setengah 12. Lalu yang kedua, untuk mahasiswa yang sedang praktikum di lapangan akan saya buatkan room test sendiri ya. Saya belum tahu apakah akan saya berikan soal yang Halo, halo, Maria.